Kalau dilihat Daeng perkembangan sekarang ini kan travel sudah banyak ya. Ya. Di sini saja mungkin ya tidak kuranglah dari 10 dari Polman saja. Bagaimana perkembangan jamaah dibandingkan awal-awal ini Ya. pakem yang dibentuk ini? Jadi sebenarnya kalau Apakah tidak berpengaruh atau bagaimana? saya kira masing-masing punya spesifik. Kalau dibandingkan tahun ini kalau tidak salah jemaah kita sudah melebihi dari 1 juta umroh. Dibandingkan dengan travel yang ada Iya. itu memang ada yang mendapatkan yang lebih banyak tergantung nanti bagaimana cara pelayanan dan penanganannya. Akan tetapi eh, sejarahnya nanti masyarakat akan memilih dan menyeleksi secara alami. Hmm. Ya, jadi tidak ada masalah. Banyak travel, tidak ada Ya. persoalan. Lebih banyak orang yang melayani jemaah yang datang dari Indonesia yang berangkat. Tetapi nanti pada akhirnya alam menyeleksi sendiri. Ya, Oh, alam itu menyeleksi. bukan menjadi kekhawatiran ya? Saya tidak menjadi kekhawatiran karena saya sudah mengalami 30 tahun dalam proses ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan saya Sadli Ali, seperti biasa di akun channel Santri NH. Dan pada kesempatan ini luar biasa sekali, guys, karena di hadapan saya telah hadir beliau adalah Direktur Utama di PT Pandi Kencana Murni atau Tours. Beliau adalah Bapak Haji Habib Sar. Assalamualaikum, Daeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Daeng, hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat walafiat. Wah, alhamdulillah luar biasa sekali ya. Beliau ini jauh-jauh datang dari Polman. Tapi mohon maaf sebelumnya, Daeng. Ya. Ini kan travel yang dibangun ini cabangnya banyak ya, Daeng ya? Ya, alhamdulillah Pak Tours punya cabang di beberapa wilayah di Indonesia. Ada di Sumatera, mulai dari Pekanbaru, ada di Pulau Jawa, termasuk Jakarta, Ya. ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, termasuk Polman. Wah, luar Alhamdulillah. biasa. Jadi ada Banyak ya, beberapa hampir ya, di seluruh Indonesia. hampir seluruh di Tetapi Indonesia. kalau Daeng sendiri tempat tinggalnya di mana? Saya bertempat tinggal di Makassar. Di Nah, Makassar. namun kantor pusatnya itu di Jakarta. Jadi di Makassar itu travel ini dibangun Ya. berbeda dengan travel-travel yang lain. Di perusahaan Biro Haji dan Umroh biasanya dari ibu kota turun ke daerah. Kita yang dari daerah turun naik ke kota. Iya ya. Ya, jadi harus balik kita. Jadi biasanya orang yang dari pusat atau katakanlah ibu kota pergi ke daerah atau provinsi buka cabang. Nah, tetapi kita justru berawal dari Kabupaten Muarjo ke Makassar, terus ke Makassar, baru merambah ke wilayah-wilayah di luar Makassar, di luar Jakarta, di luar Makassar. Saya kira itu profil Wah, singkatnya. luar biasa beliau. Kalau Pak Kem ini sendiri, mohon maaf ya, Deng ya. Hmm. Mulai dibangun ini sejak kapan? Sejak tahun berapa? Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1996. 96 ya. Ya, namun pemilik awalnya itu adalah kebetulan dia tidak aktif lagi melaksanakan atau Tidak ingin memberangkatkan jemaah. ya. Sehingga melepas sahamnya 100%, Oh, kami akuisisi di tahun 2009. Ya, namun di saya kalau dihitung dari perusahaan, meskipun
kalau dihitung dari saya itu sudah berkiprah di haji dan umroh kurang lebih 30 tahun. 30 tahun 30 ya. tahun. Oh, Jadi sudah. sejak saya mahasiswa sudah mulai berinteraksi dengan pekerjaan, menghandle jemaah, melayani jemaah sampai Oh, saat ini. iya iya iya. Iya, Jadi memang sebelumnya Dain sebelum mengelola travel memang sudah banyak sudah ada, pengalamannya ya. ya sudah ada. Tinggal saya mencari payung hukum di Indonesia. Iya. Tetapi secara aktivitas sudah berinteraksi lebih awal dengan perusahaan yang berbeda, bahkan pernah menjadi tenaga musim pemerintah Hmm. di Arab Saudi. Jadi karir saya di haji ini sudah berbagai sektor lintas kota, Iya. Madinah, Mekah, Jeddah dengan berbagai tugas. Setelah pulang ke Indonesia tahun 1998, waktu itu krisis, banyak travel-travel di Asia, khususnya di Asia Tenggara yang tumbang, yang tutup akibat krismon. Nah, itulah yang momen yang tepat untuk saya untuk berinteraksi dengan dunia ini. Berarti sejak mahasiswa memang sudah ada niat untuk ingin membangun travel ya. Ya, saya awalnya sih sebetulnya tidak arahnya ke sana, lebih kepada melayani jemaah. Begitu, Ya, berarti belum ada niat untuk bangun belum. sendiri. Oh, Ya, jadi sepulang saya dari Indonesia, dari luar negeri, saya membuat sebuah yayasan bimbingan haji. ya. Ya, bimbingan haji reguler. Nah, namun karena waktu itu sudah terjadi waiting list yang panjang, sehingga reguler itu tidak lagi bisa mendaftar lalu berangkat tahun yang sama. Hmm. Nah, pada waktu itu Haji Plus sudah masih bisa daftar langsung berangkat. Nah, masih sistem perebutan dulu. Ya. Makanya saya berpindah mengalihkan beberapa jemaah untuk berangkat haji khusus atau Haji Plus. Kira-kira begitu bentuknya itu, Wah, alur-alurnya itu. ya, ya, ya. Kemudian mengelola travel tahun 2009 tadi Ya, ya, Deng, ya. Gimana gimana waktu ada yang menawarkan travel itu, travel pakem ini langsung Deng ya. Gimana ya. gimana Jadi tanggapannya? prosesnya waktu itu ada beberapa travel vakum akibat krisis. Ya, Ya, tidak banyak travel yang operasi karena waktu itu dianggap bahwa perlu kalau berangkat umroh atau berangkat haji khusus itu dianggap mahal. ya, ya. Ya, waktu itu krisis masih pemulihan dari krisis moneter 98 dan Asia Tenggara, khususnya Asia Tenggara. Sehingga orang tidak melihat peluang bahwa sebenarnya bisa mengalihkan dari reguler itu dengan menambah sedikit sudah bisa berpindah menjadi haji reguler menjadi haji plus. Ya. Nah, itu yang pertama saya yang memberangkatkan pasca Tiga Utama Andek Latif. Hmm. Saya merekam pertama yang haji khusus dari Sulawesi Selatan. Pada waktu Tahun itu berapa, Deng? kalau tidak salah waktu itu jumlahnya 39, saya berangkatkan 2006. 2006 mulai. Ya, tahun 2006. Nah, itu dengan memakai bendera yang ada perusahaan yang ada di Jakarta. Jadi 3 tahun saya pakai untuk pemberangkatan. Lalu pakem ini, Pandi Kencana Murni ini tidak aktif. Hmm. Nah, saya ditawari untuk diakuisisi atau diambil alih sahamnya 100%. Itulah awal mulanya sehingga Pandi Kencana Murni ini kita miliki Iya, iya. 100%. Dan mulai berkembang alhamdulillah sampai saat ini, Deng ya. Ya, alhamdulillah sudah berkembang. Jadi efektif secara manajemen. Iya. Ya, kita berhitung tahun 2009 sampai saat ini. Jadi Berarti tiap tahunnya juga selalu memberangkatkan haji. ya Pakem ini sering alhamdulillah jadi kelola. sudah ya. Jadi kita punya waiting list haji itu daftar tunggu haji khusus untuk 5 tahun ke depan.
Ya, Jadi kita ada beberapa pendaftaran yang masih menunggu 5 tahun ke depan karena haji khusus itu daftar tunggunya oh plus ya, minus 5 iya, iya. sampai 6 tahun. Nah, berbeda dengan haji reguler ya mungkin sudah sampai di atas 10 tahun malah sampai 40 tahun lebih. Jadi masih memungkinkan masyarakat untuk mendaftar haji khusus jika mempunyai dana yang kelebihan. Hmm. Ya, Yang kalau yang langsung berangkat itu namanya Haji haji khusus, Furada ya. ya. Jadi Itu ini tiap tahun juga ya memberangkatkan. tiap tahun. Jadi haji ini secara visa ada beberapa visa jenis haji. Ada haji furada, ada haji yang kuota. Furada itu artinya haji mandiri. Hmm. Ya, dan itu adalah kuota tambahan atau sisa kuota yang dialokasikan untuk memenuhi kuota yang ada di Arab Saudi. Biasanya Oh haji ya. furada ini adalah visa haji yang dikirimkan oleh pemerintah Arab Saudi baik melalui institusi maupun melalui swasta. Oh, Ya, nah, biasanya ditawarkan ke kita, itu juga ada kita berangkatkan tiap tahun. wah luar biasa, alhamdulillah ya. Hmm. Kalau untuk umrohnya sendiri, Deng, di paket ini tiap bulan berangkatnya Ya, jamaahnya. alhamdulillah ada yang tiap bulan Bahkan selama mungkin sampai 2 3 kali ya ya. ada yang beberapa bahkan pernah setiap minggu. Hmm. Namun akhir-akhir ini kita hanya memberangkatkan sekali sebulan karena Iya. mungkin situasi ekonomi kita belum membaik. Ya, pasca pilpres, pasca apalagi tahun ini tahun politik, kemungkinannya akan membaik ke depan sekitar pertengahan tahun depan. Ya, jadi animo masyarakat untuk berumrah agak turun tahun ini. Tetapi di sisi lain kita optimis bahwa tahun depan sudah mulai membeludak. Hmm. eh, Tahun depan. Saya kira itu anunya. Iya. Kalau dilihat Deng ya, perkembangan sekarang ini kan travel sudah banyak ya. Ya. Di sini saja mungkin ya tidak kuranglah dari 10 dari Polman saja. Bagaimana perkembangan jamaah dibandingkan awal-awal ini Ya. pakem yang dibentuk ini? Jadi sebenarnya kalau Apakah tidak berpengaruh atau bagaimana? saya kira masing-masing punya spesifik. Kalau dibandingkan tahun ini kalau tidak salah jemaah kita sudah melebihi dari 1 juta umroh. Dibandingkan dengan travel yang ada, Iya. itu memang ada yang mendapatkan yang lebih banyak tergantung nanti bagaimana cara pelayanan dan penanganannya. Akan tetapi eh, sejarahnya nanti masyarakat akan memilih dan menyeleksi secara alami. Hmm. Ya, jadi tidak ada masalah. Banyak travel, tidak ada Iya. persoalan. Lebih banyak orang yang melayani jemaah yang datang dari Indonesia yang mau berangkat. Tetapi nanti pada akhirnya alam menyeleksi sendiri. Ya, Oh, alam itu menyeleksi. bukan menjadi kekhawatiran ya? Saya tidak menjadi kekhawatiran karena saya sudah mengalami 30 tahun dalam proses ini. Jadi Hmm. awal-awal kita mendirikan melaksanakan ini dari awal banyak banyak juga kompetitor, tetapi pada akhirnya tumbang di tengah jalan. Hmm. Ya, 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 banyak yang berguguran, banyak yang bermasalah, ya, berguguran, ditutup lagi, ya, ya dipersoalkan lagi. Nah, itu nanti seleksi alam. ya, ya, ya. Ya, karena itu semua punya hak. Mereka itu berhak semua dan tinggal bagaimana pemerintah memperbaiki regulasinya, lalu memperketat pengawasannya, Hmm. kemudian di sisi lain penyelenggara haji dan umroh atau yang penyelenggara umroh saja Iya, iya. memperbaiki manajemennya, ya, manajemen sumber dayanya dan manajemen operasionalnya. Iya, iya, betul, Ya, betul. saya kira itu menjadi kuncinya. Iya, memang Ya, kalau saya lihat sendiri adanya hmm, untuk di Polman ini
dari Kemenak sendiri selalu datang memantau perkembangan travel, termasuk kalau ada jamaah yang mendaftar ke Kemenak, apa itu haji plus atau umroh, selalu mengarahkan ke sini. Ya. Nah, yang mungkin jadi pertanyaan saya di sini, Daeng, sebenarnya apa keunggulan sebenarnya? Atau menurut Daeng sendiri, kelebihan atau keunggulan yang dimiliki Pakem ini sendiri ya, dibanding travel-travel yang ada, yang lainnya? Ya, itu tadi. Jadi jemaah itu mau memakai biro jasa haji dan umroh itu kalau merasa nyaman dan aman. Ya, Jadi di sini antara jemaah dengan perusahaan itu harus ada trust, harus ada kepercayaan. Nah, ya. kepercayaan itu bisa dilihat ketika perusahaan itu bisa berumur panjang, Hmm, nah, dan mampu melakukan manajemen operasi perjalanan. ya. Ya. Karena itu nanti yang menjadi menimbulkan trust orang. Ya. Ketika ada masalah, Ya. mereka tidak tidak lari dari masalah, tapi mampu menyelesaikan persoalan. Nah, itu sebenarnya kunci-kuncinya. Jadi tidak ada keunggulan, sama aja sih Hmm. sebetulnya, biasa aja. Eh, yang penting itu adalah bagaimana membangun trust. Iya, iya, iya. Ya, kepercayaan itu penting. Hmm. Karena kenapa? Karena kepercayaan itu adalah pondasi utama biro perjalanan jasa. Hmm. Ya, ya, ya. Kalau sudah mempercayakan apapun itu, ya pasti ke perusahaan kita. Ya, Ya, intinya travel ini bisa bertanggung jawab ya, Neng, ya, dan ya, terpercaya, insya Allah. ya itu yang pasti itu. Nah, Itu ya. yang mampu melayani jemaah, melindungi jemaah. Iya. Ya, kalau ada masalah mampu menyelesaikan persoalannya, Hmm. tidak justru malah lari dari masalah. Nah, ini kan yang banyak travel yang tutup 1 tahun, 2 tahun memberangkatkan, tutup lagi, hilang lagi. Di Makassar juga begitu, di Jakarta pun begitu. Jadi dengan sendirinya terseleksi, tiba-tiba kantornya tutup, tiba-tiba orangnya dicari, Hmm. ya tiba-tiba ada aja persoalan yang muncul. Nah itulah yang nanti yang terseleksi sendiri, Hmm. ya terseleksi sendiri. Kalau Pakem sendiri, Daeng, kalau misalnya ada masalah atau dari jamaahnya lah membatalkan, Mm-mm. kantor atau travel siap mengembalikan dananya ya? Iya, Oh, kita tidak pernah jemaah itu kalau membatalkan lalu iya, eh, atau katakanlah tidak berangkat. iya, Tidak berangkat itu apa masalahnya? Itu dulu. Kalau masalahnya dia membatalkan, maka iya. ya pasti dikembalikan dananya. Hmm. Tetapi kalau masalahnya dari travel ada masalah operasi, ya pasti kita bertanggung jawab. Iya, iya, iya. Nah, itu dua hal. Hmm. Jadi di sisi kita, kalau kita bermasalah, ada Iya, persoalan di lapangan, iya, ada kendala dengan penerbangan, kendala dengan perhotelan, iya, ya kita berangkatkan. iya, Tetapi di sisi lain kalau ada masalah yang lain, iya, ya kita kembalikan dananya. iya, iya, iya. Ya, karena Pakem itu selalu beroperasi itu secara legal. Iya, Ada kantor, iya, ada orang yang bertanggung jawab di satu kawasan, iya. ya sehingga eh, tidak mungkin atau kita menjaga sekali reputasi Hmm. dan kepercayaan jemaah itu sendiri. Betul, betul, betul. Oke, Daeng, mungkin ini pertanyaan terakhir bagi Ya, saya ya. Semua orang kan pasti menginginkan yang namanya berangkat ke tanah suci, ya, apalagi melaksanakan perjalanan ibadah umroh ya. Mungkin mungkin bisa disampaikan dengannya cara selain daripada kita mempunyai uang yang banyak atau ya, kaya lah. Mungkin ada cara yang baik yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa berangkat ya, umroh ya ke tanah suci tanpa harus menunggu kita kaya. ya. Kira-kira ada mungkin Ya, caranya? idealnya orang yang mau melaksanakan haji dan umroh itu harus direncanakan.
Ya, jadi kalau kalau mau berangkat haji dan umroh itu Iya, ya harus menabung. menabung. Ya Ya. menabung, merencanakan. Jadi tabungan itulah nanti yang menjadi apa namanya modal awal untuk berangkat haji dan umroh. Hmm. Jadi tidak ujuk-ujuk bahwa orang melihat orang pergi berangkat umroh, orang berangkat haji, itu harus ada planning di awal, harus ada rencana di awal. Di planning 1 tahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun kah. Oh begitu Nah ya harus ya ya. disiplin. Jadi Iya iya ya. disiplin keuangan untuk menabung, menyimpan uang, apakah berbentuk mata uang dolar, Hmm. apakah berbentuk emas, ataukah berbentuk cash, uang rupiah. Tapi saya sarankan jemaah itu menyimpan mata uang dolar. Ya, Iya. kalau tidak ada rekeningnya ya travel bisa membantu untuk membukakan rekening. Hmm. Ya, karena supaya terlindungi nilainya. Karena ide rumah itu, kendaraan itu, berangkat haji itu ya harganya terus naik tiap tahun. Sementara mata uang turun terus. Jadi kita tidak bisa mengejar harga yang ada di depan, Iya. sementara kita berada di saat ini di tahun ini. Jadi selalu ada kenaikan. Nah, untuk mengejar kenaikan itu butuh tabungan. Jadi ya nanti yang sebenarnya di cash itu adalah nilai penurunan uangnya itu. Hmm. Nah, jadi misalkan mau umroh 30 juta, Iya. 2 tahun ke depan. Iya. Ya, kan ada inflasinya. Nilai uang itu 30 itu nanti uang yang kita miliki itu nanti turun nilainya. Ya, jadi yang kita bayar, kita sisipkan uang 30 juta dalam 2 tahun. Hmm. Nah, sisa membayar nanti selisih inflasinya. Hmm. Karena nilai mata uangnya, ya kemungkinannya tahun depan itu sudah harga 35. Iya iya. Ya, jadi sisa membayar 35. Nah, jadi begitu cara berpikirnya. Menabungnya memang harus ada Ya, planning perencanaannya. ya sebaiknya itu membangun rumah, Iya. membeli kendaraan, Iya betul naik betul. berangkat haji, berangkat umroh itu harus ada planning. Oke. Ya kapan didirikan pondasinya kalau rumah, kapan Hmm. dinaikkan dindingnya. Hmm. Nah, Kalau selain daripada itu dan ada apakah ada cara lain untuk bisa memberangkatkan paket selain daripada menabung? ya, Apakah ya ya bisa tapi harus menjadi agen ya apa agen, punya jamaah ya ya oh gitu. harus menjadi membantu lah, Iya iya iya. membantu. Jadi apapun itu kalau membantu jemaah itu ya sebenarnya bukan perusahaan yang memberangkatkan, jemaah yang memberangkatkan. Jamaah juga sebenarnya. Iya, tapi karena kita bantu, Iya. Artinya saling membantu ya. ya difasilitasi oleh jemaah melalui perusahaan. Ah, Ya, itu. oh gitu. Logikanya sederhana sekali. Iya Jadi iya iya. jadi bukan perusahaan yang memberangkatkan Iya iya sebenarnya. iya. Karena kita itu selalu berpikir bahwa kita tidak punya modal untuk memberangkatkan orang. Nah, memberangkatkan orang itu kalau ada jemaah yang mau berangkat, lalu butuh orang mendampingi, apakah orang dekatnya di lingkungan itu, ataukah butuh dari perusahaan. Iya. Nah, perusahaan membuatkan paket sesuai menginkludkan orang yang mau mendampingi dia, karena idealnya begitu. Iya iya iya. Ya, jadi secara struktur ya harus ada, setiap orang mau berjalan itu harus ada yang menunjukkan jalan, apa kegiatannya, ya kemanapun. Ya paling tidak keluarga terdekat. Hmm. Ya paling tidak keluarga terdekat yang mempunyai pengalaman. Iya iya iya. Ya sesimpel itu sih sebetulnya cara ini. Iya ya. Yang terakhir Denya ini mungkin ada yang bisa disampaikan ya sebagai apa ya promosi atau iklan lah untuk Pakem sendiri ya. Siapa tahu mungkin ada promo atau harga murah lah supaya orang itu mudah atau tidak Ya, berat lah untuk berangkat umroh. sebenarnya kalau harga Untuk promo itu ya, saat ini kita mengikuti harga hotel dengan penerbangan. harga hotel. Ya, Oh karena ya, ya. komponennya itu hotel, komponen utama itu penerbangan dengan hotel. Ketika mereka menurunkan harga di waktu tertentu, Ya ya ya. karena mungkin persoalan akibat dari dampak
membaiknya mata uang dolar terhadap mata uang rupiah, atau memang ada low season atau waktu-waktu tertentu tidak terlalu banyak orang melakukan perjalanan, itu mereka biasanya menurunkan harga, Ya, ya mendiskon, ya, ya, ya. ya, bukan menurunkan, mendiskon, ya dengan harapan mereka bisa berjalan Ya, ya. dengan biaya yang tidak seperti yang dibayar pada saat waktu-waktu normal. Oke, oke. Ya, tetapi sesungguhnya Ya, ia memberikan diskon itu bukan kita hanya mendapatkan potongan dari penerbangan, potongan dari hotel, kemudian ada perbaikan mata uang dolar. Nah, begitu. itu Ya, yang ya, berpengaruh. ya, ya. Pengaruhnya itulah yang menjadi diberikan ke jemaah. Penurunan itu disubsidikan ke jemaah. Jadi sebenarnya promo itu Ya, ya. selalu orang salah paham. Promo itu tidak sebenarnya Bukan dari ada, travelnya. ya bukan dari travelnya. Ya. Ya. Tapi untuk bulan-bulan ini ada harga murah ya? Ya saya kira bulan ini ada diskon yang besar untuk karena pertama mata uang dolar lagi membaik akhir-akhir ini. Ya, kemudian yang kedua memang musim transisi ini ya di Indonesia kan habis pilpres, ya mungkin mereka tidak banyak berjalan. Ya, kemudian musim panen, ya jadi ada promo lah ya untuk umroh-umroh ke depan. Ya, nanti bisa menghubungi kantor-kantor cabang kami atau agen-agen kami di daerah. Ya, saya kira itu. Oke. Baik. Terima kasih banyak, Daeng. Waktunya pada hari ini wah luar biasa sekali ya bincang-bincang dengan beliau. Sebenarnya masih banyak sih yang mau saya tanyakan, cuma karena waktu juga guys, sudah duhur, sudah bunyi masjid. Insya Allah Daeng kalau ada waktu lain datang ke Polman, saya masih mau lagi bincang-bincangnya.